Perkenalkan, nama lengkap saya Valentinus Lela. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal yang telah saya buat. Jadi di sini proposal saya berjudul Ensemble Musik sebagai ruang pembentukan kepercayaan diri siswa. Jadi mengapa saya mengambil judul ini? Karena ini mengangkat dari pengalaman yang saya alami melalui refleksi yang telah saya buat. Jadi di sini musik itu tuh bisa sebagai wadah ya, sebagai media untuk siswa untuk membentuk dia punya kepercayaan diri dengan baik. Jadi lebih lanjutnya lagi saya menjelaskan tentang latar belakang, tujuan, landasan teori dan metode penelitiannya. Jadi yang paling pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya. Jadi yang pertama ada peran musik ensemble. Di dalam peran musik ensemble ini dia bisa membentuk sebuah media ekspresi ya, musik ensemble, media ekspresi. Jadi sangat penting untuk siswa untuk membentuk sebuah dia punya ekspresi dengan baik dalam musik ensemble. Terus yang kedua adalah komunikasi, sangat penting karena dalam musik ensemble itu komunikasi sangat penting. Jadi yang ketiga ada kreativitas. Dalam musik ensemble itu terdapat harmoni, aransemen. Jadi di situ anak-anak bisa dengan kreativitasnya masing-masing melalui musik ensemble ini. Terus yang terakhir adalah pembentukan karakter yang paling penting. Yang paling utama adalah kepercayaan diri itu sendiri. Jadi yang kedua masa remaja ya. Kita tahu di sini yang saya ambil dari sini adalah masa remaja, yaitu pada masa sekolah menengah pertama yaitu SMP. Jadi perkembangan yang paling pertama itu adalah perkembangan psikologi sosial. Terus yang kedua yang paling penting kepercayaan diri sebagai modal utama. Terus yang ketiga adalah ensemble itu musik itu sendiri. Jadi dalam ensemble itu bisa membentuk sebuah kerjasama yang baik, disiplin, tanggung jawab, dan interaksi sosial. Itu yang paling penting. Terus yang paling terakhir di latar belakang ini adalah true art atau proyek seninya. Jadi di sini saya menggunakan true art, metode true art, yaitu proyek seni. Itu yang paling pertama adalah pembelajaran berbasis karya. Yang kedua adalah ekspresi pengalaman pelajar itu sendiri. Setelah latar belakang, yaitu adalah tujuan penelitian dari judul yang telah saya buat. Jadi yang paling pertama itu adalah menganalisis proses pembentukan kepercayaan diri siswa melalui true art ensemble musik. Jadi di sini saya harus menganalisis dengan baik tentang proses pembentukan kepercayaan diri melalui musik ensemble itu sendiri. Terus yang kedua adalah mengidentifikasi faktor pendukung dalam true art. Jadi saya harus benar-benar bisa mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendukung dalam pembentukan karakter ini dalam musik ensemble melalui musik ensemble itu sendiri. Terus yang ketiga adalah menghasilkan karya ensemble musik sebagai luaran penelitian. Menghasilkan karya musik ensemble sebagai musik luaran ini mungkin penampilan yang mereka nanti ketika saya membuat sebuah karya ensemble melalui. Terus yang ketiga adalah landasan teorinya. Yang paling pertama kita harus mengetahui tentang ensemble musik itu apa. Yang paling pertama, ensemble adalah penyajian musik secara bersama menggunakan satu atau berbagai jenis alat musik yang membentuk sebuah harmoni yang indah. Terus itu ensemble bisa sebagai ruang sosial, sebagai interaksi sosial dengan baik. Terus yang kedua adalah kepercayaan diri. Di sini kepercayaan diri ini menggunakan konsep self, di mana konsep self ini itu melalui pengalaman hidup atau interaksi sosial. Jadi yang ketiga adalah true art. Yang paling pertama seni sebagai proses dan produk. Seni sebagai proses dan produk. Terus yang kedua adalah pembelajaran otentik. Yang keempat adalah hubungan ensemble musik, kepercayaan diri, dan true art. Jadi ensemble musik ini sama dengan proses kolaboratif. Jadi ensemble musik itu adalah proses kolaboratif antara alat musik lain dengan
bagus yang lain, jadi gabung gitu. Terus ada true art, itu sama dengan pengalaman kreatif. Terus percaya diri sama dengan hasil psikologis. Jadi yang terakhir setelah ada teori ada metode penelitian yang akan saya ambil nanti. Di metode penelitian ini ada 4 ya. Yang pertama itu adalah pendekatan. Jadi pendekatan yang saya lakukan itu adalah kualitatif, yaitu berbasis proyek seni. Terus subjek yang saya ambil adalah siswa anggota ensemble itu sendiri. Itu yang nanti saya akan ambil subjeknya dari situ. Terus yang ketiga adalah tahap proyeknya. Yang paling penting adalah tahap proyeknya. Yang paling pertama itu adalah perencanaan karya ensemble. Jadi harus ada perencanaannya sebelum kita memulai sebuah permainan atau sebuah musik ensemble itu sendiri. Jadi harus ada perencanaan terlebih dahulu. Terus setelah kita melakukan perencanaan, yang pastinya kita harus ada latihannya, eksplorasi musik. Itu harus, karena semua itu harus butuh proses dan latihan. Terus yang ketiga adalah kolaborasi dan refleksi. Kolaborasi berarti kita saling bekerja sama, terus saling mengantarkan musik dengan musik yang lain, sehingga nanti bisa membuat sebuah refleksi yang baik. Setelah kita melakukan itu, kita langsung mempertunjukkan karya itu sendiri, atau melalui pentas, atau melalui kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa dilakukan nanti. Jadi dipertunjukkan. Setelah melakukan pertunjukan, yang paling penting, yang terakhir adalah mengevaluasi. Apakah musik ensemble ini sudah mulai membangkitkan kepercayaan diri siswa apa belum? Jadi yang terakhir adalah teknik pengumpulan data. Jadi di sini saya melakukan teknik. Yang pertama adalah observasi. Yang pertama observasi, yaitu terjun langsung ke lapangan. Memang otomatis ini kan berbasis proyek, jadi saya melakukan observasi turun ke lapangan. Terus yang kedua adalah wawancara, dan terakhir adalah dokumentasi. Jadi itu sekian dari saya, Pak. Kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam saya presentasi ini, saya mohon maaf. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.